Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Agosi Channel, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan segmen berikutnya, yaitu hukum 2 dan 3 Newton. Tapi sebelumnya, kemarin ada komen yang tanya bahwa contoh dari hukum 1 Newton itu apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, salah satunya adalah misalkan kita dalam mobil yang sedang berjalan, kemudian sopir mengerem mendadak, mobil berhenti, maka kita akan terjengkang ke depan karena kita cenderung untuk mempertahankan keadaan awal, yaitu bergerak. Nah, dan sebaliknya, teman-teman. Oke, nah untuk hukum kedua dan 3 ini sebenarnya nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa-siswi SMA, juga untuk mahasiswa jurusan teknik terutama semester 1 dan 2, yaitu ada mata kuliah Fisika Dasar 1 dan Fisika Dasar 2. Mari kita sama simak video berikut ini, mudah-mudahan barokah. Oke teman-teman, kita akan coba memahami konsep hukum kedua Newton. Nah, konsepnya begini. Jika sebuah benda dikenai satu gaya, maka untuk mencari besarnya gaya, F sama dengan M kali A. Ini juga bisa diartikan kalau kita ingin mencari percepatan, maka sama dengan besarnya gaya dibagi dengan massa. Kalau mencari massa berarti besarnya gaya dibagi percepatan. Nah, bila gaya yang bekerja pada sebuah benda itu tetap atau konstan, maka akan berlaku kesebandingan. Jadi massa sebanding dengan percepatannya, berbanding terbalik. Yang kedua, teman-teman, bila ada sistem benda dikenai beberapa gaya, maka resultan gaya yang bekerja nilainya sama dengan massa total dari sistem benda itu dikalikan dengan percepatannya. Oke, untuk memahami konsep ini, mari kita lihat contoh soal yang pertama, teman-teman. Sebuah benda bermassa M dikenai gaya F hingga benda memiliki percepatan A. Jika massa benda dijadikan 2 kali semula dan gayanya dijadikan 4 kali, berapa percepatan benda sekarang? Ini sengaja aku kasih warna supaya teman-teman lebih fokus perubahan massa dan juga gayanya. Nah, solusinya seperti ini, teman-teman. Kita pakai kesebandingan, ya. Bahwa untuk mencari A tadi kan F per M, maka saya tuliskan percepatan kedua dibanding percepatan pertama itu sama dengan gaya yang kedua atau F2 per M2 per F1 per M1. Nah, kita masukkan nilai F2-nya. F2-nya tadi kan dijadikan berapa kali? Dijadikan 4F, nanti saya tulis 4F. Nah, M2-nya berapa? 2 kali semula. Berarti kan 2M, karena M1-nya M. Dibagi dengan F1-nya tadi adalah F, kemudian per M. Ini kita coret. M kita coret, F-nya kita coret. Sehingga tinggal 4/2. Nah, 4/2 itu kan 2. Maka kita kalikan silang, percepatan yang keduanya adalah 2A atau 2 kali semula. Itu untuk soal yang pertama. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua bunyinya begini. 2 buah benda berada pada katrol yang dihubungkan tali seperti gambar. Ini gambarnya, teman-teman. Ada dua benda dengan satu katrol. Ini benda pertama M1 3 kilo, M2 5 kilo. Jika massa katrol diabaikan, hitung percepatan sistem benda. Nah, teman-teman, solusinya begini. Pertama, uraikan gaya-gaya yang ada pada sistem benda itu. Nah, seperti ini. Jadi ada tegangan tali. Kenapa ini sama? Karena massa katrol diabaikan, maka tegangan tali pada sisi kanan dan kiri itu sama. Nanti kalau misalkan massa katrol ada, maka tegangan tali antara sisi kanan dan kiri adalah berbeda. Itu akan dibahas di kelas 11, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. W2, gaya berat itu kan selalu menuju ke pusat bumi. Nah, maka ke sana W2, ini W1. Nah, secara logika, kalau massa M2 itu lebih besar, maka gerak sistem kan ini ke bawah M2-nya, M1 ke atas. Nah, kemudian berarti dia punya percepatan untuk M1 ke atas, M2 ke bawah.
Nah, untuk mencari percepatan, maka nilainya sama dengan resultan gaya yang ada dibagi dengan massa total, teman-teman. Nah, resultan gaya yang ada mana? Ini gaya yang searah dengan percepatan kita ambil positif, yang melawan negatif. Berarti W2 min T plus T dari sini, plus T dikurangi W1, ini melawan. Dibagi dengan total masanya M1 plus M2. Nah, sama dengan W2 tadi adalah 50 M kali G. Nah, dikurangi dengan 30 dibagi massa totalnya 8. Maka ketemulah percepatannya, teman-teman. A-nya sama dengan 20/8 atau 2,5 meter per sekon kuadrat. Itu untuk soal yang kedua. Oke, teman-teman, tadi kita sudah belajar 2 contoh soal hukum 2 Newton. Nanti teman-teman di rumah bisa mencoba lebih banyak latihan soal, karena untuk pintar fisika kita harus bondo nekat ya. Kita lanjut. Hukum ketiga Newton itu secara matematis seperti ini. Besarnya gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, syaratnya apa supaya berlaku hukum 3 Newton itu? Yang pertama, bekerja pada satu titik tangkap yang sama. Kerja pada satu titik tangkap yang sama. Yang kedua, besarnya sama. Besar apa? Besar gayanya sama. Yang ketiga, arah gaya berlawanan. Oke, teman-teman, kita coba pahami konsep hukum ketiga Newton tadi berdasarkan 3 syarat tadi, teman-teman. Nah, contoh begini, misalkan ini buku tulis ini diberi gaya oleh spidol ini. Ya, spidol menekan ke bawah dengan gaya 10 Newton. Ya, berarti gaya aksinya 10 Newton. Maka reaksinya adalah dari buku tulis ini memberikan reaksi sebesar min 10 Newton. Arahnya kemana? Berlawanan ke atas, karena ini ke bawah. Nah, dia berada pada satu titik tangkap yang sama, yaitu di sini posisinya, di sini. Ya. Oke, nah itu contoh dari hukum ketiga Newton. Teman-teman, itu tadi tentang materi hukum 2 dan hukum 3 Newton. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, terutama siswa SMA dan juga mahasiswa jurusan teknik semester 1 dan 2. Aku mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari aku sendiri dan hanya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.